Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kali ini kita akan membahas terkait dengan CNC. Kemarin kita sudah sempat menyampaikan terkait apa itu CAE, apa itu CAD, dan apa itu CAM. Nah, semuanya saling berkaitan. Dan kemarin sudah saya minta untuk membuat tugas, hanya beberapa yang mengumpulkan. Yang belum silahkan segera dikumpulkan, sudah saya jelaskan di video yang sudah saya buat terkait CAE, CAD, dan CAM. Dan kemarin juga saya minta untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan CNC. Kaitannya dengan CAM, nanti kita masuk ke CNC. Kemarin saya minta mencari beberapa referensi apa itu sebenarnya CNC, prinsip bekerjanya bagaimana dia kok bisa beroperasi secara otomatis, terus kenapa CNC harus digunakan. Nah, kita masuk ke konsepnya CNC sekarang. CNC sendiri singkatan dari Computer Numerically Control. Kalau kita terjemahkan secara perkata gitu, komputer kita paham itu komputer, numerically itu nomor atau penomoran, kontrol itu pengendalian atau pengendali. Nah, di beberapa referensi yang kalian dapat mungkin akan disebutkan pengertian secara apa, istilah secara bahasanya seperti apa, namun saya tidak akan menyampaikan CNC adalah apa begitu, hanya saya akan menjelaskan konsep-konsep kerja yang ada di CNC. Saya juga tidak menjelaskan secara detail mulai dari sejarah kemunculannya, bagaimana perkembangannya, sampai pada akhirnya, tapi saya hanya akan mengupas detail sampai akhirnya kita ketemu bagaimana prinsip kerjanya secara konsep, sehingga kita nanti akan tahu bagaimana kita akan menyusun sebuah program CNC. Kita akan tahu bagaimana kita menjalankan mesin CNC atau mengoperasikannya. Nah, kalau pengoperasian mungkin nanti akan sedikit berbeda antar kontrol yang digunakan. Tapi secara konsepnya masih sama. Namun secara program, selama kita menggunakan standar ISO, standar internasional, beberapa program yang ada masih sama. Oke. Nah, mesin CNC sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin, dia adalah bagian dari mesin-mesin perkakas. Mesin perkakasnya apa saja? Ada mesin bubut, mesin freeze, mesin grinding, mesin scrap, dan mesin bor atau bor milling. Nah, apakah semua mesin ini sudah difasilitasi pakai kontrol berbasis komputer? Pada akhirnya nanti beberapa mesin yang sudah dilengkapi dengan kontrol itu akhirnya terkonsep menjadi beberapa yang nanti kita akan menyebutnya menjadi aksis gitu. Karena pada intinya kemarin saya sampaikan di mesin scrap ini sudah jarang digunakan karena dia memiliki prinsip pekerjaan yang bersama dengan mesin milling. Dengan mesin milling yang ada di sini. Sehingga ini mulai ditinggalkan meskipun di industri masih banyak yang menggunakan ini juga. Nah, apakah mesin grinding bagaimana? Nah, mesin grinding mungkin belum banyak yang menggunakan kontrol komputer, namun beberapa mesin kemarin saya sempat ke Kuwik itu saya melihat proses grinding itu juga sudah
kemudian yang milling itu juga sudah. Oke, gambar yang atas ini adalah mesin bubut yang bawah dengan mesin milling, yang nantinya kita akan menyebutnya sebagai mesin dua aksis. Kenapa dua aksis? Karena proses gerakannya dia hanya dua sumbu atau dua arah. Pada arah memanjang, kanan kiri, arah melintang, itu maju mundur. Nah, terus di mesin milling itu kita nanti akan menyebutnya sebagai mesin tiga aksis. Nah, di sini kan disebut juga yang bubut tadi, kemarin saya sampaikan ada menyebutnya CNC lathe. Kalau yang ini CNC milling. Nah, pada perkembangannya akhirnya menjadi lebih kompleks lagi. Di mesin bubut itu kita tadi menyebutnya dua aksis, akhirnya ditambahi lagi. Ada aksis tambahan menjadi tiga aksis. Namun kita tidak menyebutnya mesin tiga aksis, tapi kita menyebutnya mesin CNC turn mill. Turn itu bubut, mill itu press. Jadi ini gabungan antara mesin bubut dan mesin milling. Kalau mesin bubut konsepnya alat potong itu dia tidak berputar, hanya bergerak translasi kanan kiri, maju mundur. Nah, pada mesin turn mill ini alat potong itu dia bisa berputar. Jadi hampir seperti mesin milling. Kalau di mesin milling itu kan yang berputar adalah alat potongnya atau toolnya, sementara benda kerja itu bergerak secara translasi kanan kiri maju mundur atau mungkin naik turun. Nah, di mesin turn mill ini alat potongnya bisa berputar juga. Benda kerjanya yang berbentuk silindris itu juga berputar. Ini keunggulan yang dimiliki oleh mesin turn mill. Jadi ada akses tambahan di situ. Nah, sementara yang mesin CNC lathe dia tidak bisa berputar. Terus ada lagi mesin 5 akses. 5 akses ini sebenarnya basisnya seperti pada mesin CNC milling. Jadi benda kerjanya bergerak translasi, namun ditambahi akses kembali untuk dia bisa berputar. Jadi pada arah mendatar ini dia bisa berputar. Pada arah berputarnya itu seperti putaran spindle mesin bubut. Nah, terus dia juga bisa berputar seperti putaran pada spindle toolnya ini. Pada arah mendatar dan arah horizontal dia bisa berputar benda kerja. Nah, ini tambahan dari pengembangan mesin CNC milling. Karena tadi dia bisa gerak kanan kiri, maju mundur, kita posisi sebagai operator. Terus kemudian toolnya bisa naik turun. Namun dalam posisi kanan kiri ini dia bisa berputar juga. Di sini ada motor, dia bisa berputar. Ini di sangga kanan kiri ini juga bisa berputar. Pada video yang kemarin sempat saya tunjukkan di awal itu di camp saat ada proses pembuatan kepala burung dari Titan CNC. Nah, dia sudah pakai mesin 5 aksis. Jadi pekerjaannya sudah sangat kompleks. Nah, namun kita nanti fokusnya hanya akan pada mesin CNC lathe atau 2 aksis dan CNC mill atau 3 aksis. Jadi pada prinsipnya sebenarnya mesin CNC sendiri adalah mesin perkakas. Seperti halnya mesin-mesin konvensional atau manual. Hanya saja kita masuk ke pada sistem penggeraknya.
Kalau pada mesin konvensional, sistem penggeraknya kita menggunakan hand-on atau tangan. Jadi kita memutar handle-handle yang ada di mesin-mesin konvensional, ini bubut sama flash hampir sama. Jadi ada handle-handle yang diputar, terus nanti toolnya, atau kalau pada mesin milling ini pada mesin bubut digambar. Kalau di mesin bubut toolnya nanti bergeraknya kanan, kiri, maju, mundur, dan gerakannya lurus. Tapi kalau pada mesin milling, nanti yang bergerak adalah benda kerjanya. Benda kerjanya bergerak kanan, kiri, maju, mundur, dan naik turun. Nah, kesemuanya itu dilakukan oleh operator, oleh manusia dengan memutar handle-handle putar di sini. Nanti kita akan menyebutnya sebagai eretan. Di bagian-bagian mesin bubut, bagian-bagian mesin flash, saya yakin sudah dijelaskan eretan itu seperti apa, prinsip kerjanya, bagaimana toh ini kita menggerakkan handle yang arahnya berputar sehingga menghasilkan sebuah gerakan lurus. Gerakannya kanan, kiri, maju, mundur itu tadi, atau atas, bawah. Nah, semuanya itu dihubungkan dengan sistem transmisi. Kalau di mesin konvensional biasanya dipakai adalah transmisi ulir trapesium, atau mungkin ada yang pakai ulir metrik, atau mungkin ulir yang lain. Sementara pada mesin CNC, proses pergerakannya itu sudah tidak lagi pakai handle. Seperti halnya pada mesin konvensional ini. Tapi semuanya sudah diganti dengan motor. Jadi motor itu kan gerakannya berputar. Kemudian diubah menjadi sebuah gerakan lurus atau translasi kanan kiri, atas bawah, maju mundur. Di gerakan yang berputar seperti hanya handle tangan kita memutar diganti dengan sebuah motor. Nah, motor yang biasa digunakan adalah misalnya step motor atau motor servo. Nah, di sini jadi gambarannya sebenarnya hampir sama. Kalau tadi di mesin konvensional itu tidak ada motornya, tapi digantikan dengan handle pemutar ini. Nah, tapi di mesin CNC ini kita ganti dengan motor. Nah, ulirnya adalah kalau di CNC menggunakan ulir bulat. Kalau kalian ingin tahu lebih detail kenapa ulir bola yang digunakan, ulir bola itu seperti apa, kalian bisa cari di Google atau di YouTube. Saya belum sempat mendownload video-videonya, tapi ini sedikit gambarannya. Jadi ketika motor ini nanti berputar, maka dia akan bergerak kanan kiri menjadi gerakan lurus atau gerakan translasi. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Jadi konsepnya sama sebenarnya, hanya saja mengganti tenaga manusia atau tangan yang memutar menggunakan motor. Sehingga kamu tidak akan menemukan lagi handle-handle pemutar eretan di mesin CNC karena semua sudah diubah menjadi tenaga dari motor. Nah, bagaimana dari motor itu bisa tahu, oh saya akan menggerakkan ini sejauh 50 mili misalnya, 60 mili atau 100 mili atau hanya 1 mili saja. Kan kita tahu motor itu biasanya putarannya kecepatannya tinggi. Kekhususan dari step motor atau motor servo, dia bisa dikontrol, dia mau kecepatan berapa, dia mau memutar berapa. Jadi mutarannya tidak harus full penuh. Bisa jadi putarannya hanya seperempat lingkaran atau mungkin hanya menyudut 1 derajat. Nah, itu proses pengaturannya pada sistem kontrol. Nah, pada sistem kontrol itu kita
mengenal beberapa sistem kontrol yang ada nanti. Di sistem kontrol ini kita akan memberikan perintah atau sinyal. Jadi apa? Perintah yang kita berikan itu dari kontrol ini tadi. Nah, perintahnya berupa apa? Berupa kode atau angka. Kita nanti akan mengenal yang namanya G-code, M-code. G-code itu G kode, tapi diinggriskan menjadi G code. Kemudian M kode. Nah, dua kode itu yang sering kita gunakan dan nanti ada perpaduan angka. Nah, makanya di sini kita masuk. Jadi kontrolnya itu berupa sistem komputer. Kemudian pemberian perintahnya itu menggunakan kode dan angka. Makanya komputer numerically control. Nah, pengendaliannya menggunakan komputer dengan berbasiskan angka-angka itu tadi. Nah, angka atau kode yang kita berikan pada sistem kontrol ini nanti akan diterjemahkan oleh biasanya servo drive atau juga ada yang menggunakan inverter. Nah, dia akan menerjemahkan perintah itu menjadi sebuah gerakan berputar yang nanti akan memerintahkan pada sistem penggerak. Sistem penggeraknya yang mana? Ya motor tadi. Kalau di mesin konvensional kan sistem penggeraknya adalah tenaga manusia. Nah, pada sistem mesin CNC penggeraknya yang motor itu tadi. Nah, dari ini dia akan menerjemahkan menjadi perintah gerakan putaran. Oh, karena jadi di ball screw ini itu kan dia memiliki perbandingan. Jadi ketika atau yang namanya hampir semua ulir itu namanya kisar. Kisar adalah bahasa sederhananya ketika ulir itu diputar satu kali putaran, maka dia akan bergeser sejauh berapa mili. Nah, ulir itu kalau kita mengenalnya adalah drat, baut, itu contohnya. Nah, kita muter baut satu kali putaran, dia akan semakin menancap ke dalam itu berapa mili. Nah, itu namanya kisar, bahasa sederhananya. Nah, nanti di si drive ini dia akan menerjemahkan yang ada di sini. Biasanya ini adalah nanti oh kamu gerak di sistem kontrol dia memerintahkan oh kamu gerak lurus sejauh 50 mili misalnya. Oh, di sini dia memerintah apa di kontrol dia memerintahkan gerak sejauh 50 mili maka drive-nya membaca oh kalau 50 mili berarti saya harus mutar motornya itu berapa kali agar diperoleh gerakan lurus sejauh 50 mili. Nah, motor ini ada di arah gerakan persungguhan mesin. Berarti kalau mesin CNC lathe itu ada dua motor untuk penggeraknya. 3 termasuk di spindle-nya, tapi spindle untuk mesin 2 aksis atau CNC lathe dia tidak adjustable atau tidak berputar secara terkontrol. Kontrolnya hanya sejauh kecepatannya saja. Tetapi kalau arah persumbuhan dia agak susah diatur. Tapi pada mesin turn mill spindle-nya itu bisa diatur. Oh, saya mau berputar 30 derajat saja dan berhenti di situ. Itu bisa. Tapi kalau pada 2 aksis di CNC lathe itu spindle-nya hanya berputar terus. Kalau kecepatan di setting 1000 rpm ya dia hanya berputar 1000 rpm terus. Tapi kalau pada turn mill dia mau oh tak putar menyudut 30 derajat, menyudut 80 derajat itu bisa. Dan berhenti nanti toolnya yang berputar biasanya pakai end mill, bur dan sebagainya. Itu dia yang akan melakukan proses penyayatan. Nah, kembali ke ini tadi menerjemahkan dari gerakan dari kontrolnya, perintah dikontrol, kemudian dia akan menerjemahkan mau berapa kali putaran. Bahkan untuk
jarak-jarak yang sangat kecil, misalnya 1 mili, itu dia juga bisa. Kisarnya untuk ini biasanya ada yang pakai 4 mili. Kalau kisar 4 mili berarti motor servo atau step motor ini berputar 1 kali putaran, maka ini nanti akan bergerak lurus 4 mili. Kalau dia hanya butuh 1 mili, berapa kali putaran? Berarti 1 dibagi 4 mili, maka 1/4 putaran. Kalau 0,1 mili bagaimana? Ya berarti 0,1 dibagi 4 mili. 1/40 putaran. 1/40 putaran itu kurang lebih kalau tidak salah 9 derajat. 1/40 dikali 360. 360 dibagi 40, 9. Nah, dia hanya bergeser 4 derajat. Sangat kecil sekali, sedikit sekali. Cuma makrek gitu toh. Kalau 1/4 putaran mungkin kan kerasa segini. Apalagi 1 putaran lebih. Nah, ini hanya 9 derajat. Nah, ini motor ini bisa mengatur. Bahkan 0,01 pun bisa. Bahkan di mesin-mesin yang sekarang itu bisa sampai per 1000 mili. Atau ada yang mungkin 0,01 mikron. Jadi per 10.000 mili. Nah, ini nanti akan menerjemahkan dari instruksi ini untuk menggerakkan motor di penggeraknya. Nah, yang digunakan ada yang step motor, ada yang motor servo yang paling sering. Nah, ini yang berfungsi untuk menggerakkan eretan tadi. Jadi, setiap kali kita ingin menggerakkan tool, ini gambarannya di mesin bubut saja yang lebih mudah dibayangkan. Setiap kali kita menggerakkan alat potong pada mesin bubut, maka dia akan membaca posisinya. Oh, pada posisi ini. Nanti dia diminta gerak lagi ke kanan 10 mili, ke kiri 5 mili, ke depan 0,3 mili. Itu bisa. Dan gerakannya tidak hanya menghasilkan gerakan lurus saja. Dia juga bisa menghasilkan gerakan melengkung. Jadi, kalau gerakan melengkung bagaimana? Kan ini kan motor ini menghasilkan gerak lurus. Nah, kalau gerakan melengkung berarti perpaduan dua motor. Tuh, ada tadi aksis memanjang dan aksis melintang. Jadi dua-duanya langsung bergerak bersamaan. Nah, kok bisa sampai menghasilkan gerakan melengkung yang sangat halus, sangat smooth? Nah, ini kecanggihan dari CNC. Kalau kamu pakai mesin konvensional, kamu bikin bentuk radius, ya sangat susah sekali. Kamu bikin handle pintu yang berupa lingkaran itu, bikin bola itu, wah, tidak bisa di mesin konvensional, sangat susah. Tapi bisa sebenarnya. Entah itu kamu modifikasi di alat potongnya, jadi pahatnya kamu buat pahat radius, atau di tool post-nya itu kamu modifikasi agar dia bisa bergerak melengkung. Tapi kalau mau kombinasi antara eretan memanjang dan melintang, wah ini butuh keterampilan yang sangat tinggi dan saya rasa sangat-sangat susah. Tapi di mesin CNC semuanya nanti akan diatur sama sistem kontrol dan drive. Oh, kalau melengkungnya radiusnya 5, maka motor untuk arah gerakan memanjang ini dia harus berputar dengan kecepatan sekian. Kalau untuk yang melintang dia harus berputar dengan kecepatan sekian. Itu tidak usah kamu pikirkan, biarkan komputer yang memikirkan. Sehingga kamu cukup memberikan perintah menggunakan kode dan angka, nanti akan diterjemahkan oleh driver atau inverter, dan motor penggerak akan melakukan akselerasi. Nah, itu sistem kontrol atau sistem kerja mesin CNC dari perintah yang kita berikan, terus kemudian diterjemahkan menjadi sebuah gerakan motor. Nah, dari sini kita sudah mulai menangkap, oh CNC, komputer numerically control. Jadi pengendaliannya itu menggunakan sistem komputerisasi. Nah,
untuk mengendalikannya kita harus menggunakan kode-kode yang berupa angka. Tapi perpaduan hurufnya juga ada. Nah, nanti kita akan masuk ke G-code dan M-code. Tapi sebelum sampai ke sana, tadi saya menyampaikan di sistem kontrol ini itu ada pemosisian tool, pemosisian alat potong, atau kalau di mesin milling, pemosisian benda. Nah, bagaimana mesin mampu membaca posisinya? Kok tidak sampai lupa, oh posisi di sini itu sekian, untuk diameter sekian, posisi di sini untuk panjang sekian. Bagaimana mesin bisa membaca itu? Nah, kita masuk di pembacaan di pembacaan posisi benda atau tool. Nah, di pembacaannya itu seolah-olah mesin itu kita buat berpetak atau kotak-kotak gitu. Terus kemudian di kotak-kotak itu ada persumbuhan X sama Y. Tapi nanti penggunaannya di mesin CNC lathe atau bot itu menggunakan sumbu X sama Z. Kalau di CNC milling itu X, Y sama Z. Nah, kita abaikan itu dulu, kita belum masuk ke sana. Kita kembali ke konsep dasar dulu. Kalian tentu pernah belajar namanya diagram Kartesian. Nah, diagram Kartesian itu yang dua sumbu, biasanya kita pakai sumbu X dan Y. Ada dua sumbu. Nah, sumbu yang pertama adalah sumbu yang mendatar. Ini adalah sumbu X. Nah, yang saya kasih merah ini adalah sumbu X. Terus yang sumbu vertikal ini adalah sumbu Y. Jadi yang mendatar adalah X, yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, dalam konsep kehidupan sehari-hari kita mengenal biasanya maamnya tangan kanan. Nah, itu kan konotasinya baik. Kalau kalian makan tangan kiri, konotasinya jelek. Nah, maka kita masukkan dalam konsep seperti ini sebagai pengenalan. Kalau posisinya di sebelah kanan berarti positif. Nah, positif itu kan biasanya baik. Kalau posisinya di sebelah atas, itu juga positif. Jadi, ada arah sumbu X itu yang mendatar di sebelah kanan, maka X-nya bernilai positif. Pada arah yang vertikal atau atas naik turun, atas bawah, itu dia Y-nya positif. Nah, yang mendatar pada bagian kiri tadi kita konotasikan sebagai negatif, maka X-nya di sini adalah negatif. Dan yang bawah, Y-nya adalah negatif. Nah, dari dua persumbuhan ini, sumbu X mendatar, sumbu Y vertikal, itu terbagi menjadi 4 bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, dan ini ketiga, dan ini keempat. Dalam gambar teknik, kamu pernah mengenal yang namanya kuadran. Kamu pernah mengenal proyeksi Eropa, yang biasa disebut juga sebagai proyeksi kuadran 1. Nah, dia posisinya ada di sini. Nah, ini kuadran 2. Nah, di sini kuadran 3. Kita mengenalnya sebagai proyeksi Amerika. Dan kuadran 4. Nah, di kuadran 1 ini, jadi ketika alat potong nanti berada di posisi ini, maka nilai X-nya dia positif, Y-nya juga positif. Nah, kalau alat potong atau bendanya pada posisi ini, maka dia X-nya negatif,
Y-nya positif. Jadi X-nya ini mendatar, itu di sebelah kiri sumbu Y, maka X-nya negatif. Sementara Y-nya ini di atas sumbu X, maka dia Y-nya adalah positif. Nah, di kuadran 3, X-nya di sebelah kiri sumbu Y, maka X-nya negatif. Y-nya di sebelah bawah sumbu X, maka dia negatif. Maka di sini nanti nilai koordinatnya adalah X negatif, Y negatif. Nah, yang di sebelah kanan, kuadran 4, itu X-nya di sebelah kanan, Y-nya di sebelah bawah, maka X-nya positif, Y-nya negatif. Itu sistem kuadran. Nah, sebagai contoh misalnya, ada sebuah titik A. Dia posisinya tentu di kuadran pertama. Berarti pasti nanti nilainya adalah X-nya positif, Y-nya juga harus positif. Nah, sekarang kita lihat posisinya terhadap sumbu X. Ini kalau kita ambil ke arah sumbu X, itu dia di angka berapa toh? Kalau pada arah sumbu X, titik A ini pada jarak 5 dari titik pusat. Jadi, tadi antara sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan di titik pusat ini. Atau titik 00. Nah, sumbu A ini, titik A, pada arah sumbu X, jadi kita menghitung jarak antara ini dengan ini. Karena arah pada sumbu X berarti arah mendatar. Nah, berarti ini kita teruskan ke bawah sampai ketemu sumbu X. Nah, dia berpotongan di titik 5. Sehingga jarak dari titik pusat 0 ke titik A, ini A aksen, A pada arah sumbu X adalah 5. Nah, sementara pada arah sumbu Y, jaraknya, nanti kita tarik garis lurus ke sejajar, sumbu X sejajar itu berseberangan, tidak berpotongan. Di arah sumbu Y ini, nanti kita urutkan lurus ke sana, ketemu angkanya di Y berapa. Nah, jaraknya dari titik pusat adalah 8. Nah, maka koordinat titik A adalah X-nya 5, Y-nya 8. Jadi, untuk mengetahui pada arah sumbu X atau koordinat X-nya, koordinat sumbu X-nya, maka dia kita buat garis sejajar sumbu Y. Untuk ke arah sumbu X-nya. Jadi dibuat garis sampai ketemu sumbu X pada arah yang tegak lurus. Ini kan tegak lurus. Nah, nanti ketemu dia di koordinat berapa? Itu yang kita jadikan sebagai sumbu X. Nah, pada arah yang sumbu Y, kita tarik juga searah sumbu X. Itu dia ketemu di koordinat berapa? Nah, itu adalah koordinat sumbu Y. Ini sebenarnya pelajaran yang sudah disampaikan di jenjang-jenjang sebelumnya. Kalau tidak salah, SD mungkin sudah ada. Ya, minimalnya SMP seharusnya kalian sudah dapat. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya pada titik B ini. Pada titik B, kita tarik garis ke sumbu X. Dia berada di angka 10. Atau di titik ke-10 dari titik pusatnya ini. Jadi kalau kita hitung, dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi karena dia posisinya ada di sebelah kiri pada sumbu Y, tadi kita menggunakan konotasi bahwa kanan itu positif, kiri itu negatif, kanan itu baik, kiri kurang baik. Positif itu baik. Nah, maka nilainya 10 ini adalah negatif. Nah, sekarang kita yang arah sumbu Y, yang atas, kita buat garis jajar sumbu X, kita teruskan ke sumbu Y. Nah, ketemunya ada di titik 10 dari
pusat persungguhan atau titik referensi. Nah, maka di sini koordinat titik B adalah X minus 10, Y-nya plus 10. Kalau plus tidak harus dituliskan, cukup dituliskan angkanya saja. Tapi kalau minus, dia harus dituliskan. Karena konotasi di matematika itu kalau positif itu berarti, kalau tidak ada tandanya berarti positif. Untuk kekhususan, kalau ada tandanya strip atau minus berarti dia negatif. Nah, itu pada arah sumbu, pada titik B, pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita coba yang titik C. Tapi sebelum melanjutkan video ini, coba kalian kira-kira pada koordinat ini berapa toh persumbuhannya. Sebelum saya jelaskan lebih detail. Dan nanti juga ada titik D di sini. Nah, ini adalah titik D. Nah, coba kalian tebak-tebak, kalian perhitungkan sendiri kira-kira nanti berapa koordinat ini. Dan hasilnya sama enggak dengan apa yang saya jelaskan. Oke, saya beri waktu beberapa detik untuk menentukan berapa toh koordinat di titik C, dan ini nanti adalah titik D. Pada kesempatan hari ini saya tidak akan memberikan tugas detail seperti kemarin. Saya hanya ingin menjelaskan sistem persungguhan ini. Jadi di teknik itu memang perpaduan dari beberapa bidang ilmu, dan nanti akan sangat mendukung ketika kamu basic-basicnya itu sudah dapat sebelumnya, termasuk matematika. Ini sangat berguna sekali bagi kita di teknik, meskipun banyak sekali yang merasa ketakutan atau menjadikan matematika itu sebagai pelajaran yang momok. Tapi sebenarnya saya malah suka, saya pribadi maksudnya. Termasuk fisika. Fisika itu juga nanti akan sangat membantu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian belajar momen puntir, itu sangat bermanfaat sekali. Kalau orang teknik kok megang palu mendekati bagian besinya yang dipakai untuk mukul, bukan tangkainya, wah tak ketawain. Atau mungkin mutar kunci pas, kunci ring, kok nyekelin yang bongkot, wah, itu berarti konsep fisikanya tidak masuk. Karena di konsep fisika itu semakin panjang tangkainya, semakin jauh dari titik pusatnya, maka gaya yang diperlukan itu semakin kecil, tapi momennya itu semakin besar. Nah, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya yang kamu anggap susah, jelimet, mumet di pelajaran-pelajaran yang menjadikan kamu momok, itu akan sangat mengasihkan ketika sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita kembali ke ini lagi, yang sudah menentukan koordinat ini, silakan ditulis dulu. Nah, kita koreksi bareng-bareng. Nah, di koordinat titik C ini, kita lihat pada arah sumbu X-nya, ditunjukkan oleh garis delta merah, dia berada di angka minus 8. Ini agak geser dikit, tidak masalah. Kita masih ketelitiannya 1 mili saja. Terus, di arah sumbu X, terus di arah sumbu Y adalah minus 3. Seperti disampaikan awal tadi, dia berada di sebelah kiri, di bawah, berarti nilainya adalah minus. X-nya minus 8, Y-nya minus 3. Atau negatif 3. Nah, yang D berapa? Yang D adalah X 2, Y-nya negatif 5 atau minus 5. Karena dia posisinya di sebelah kanan dan di bawah. Atau saya tadi menyebutnya kuadran 4.
Oke, mungkin ini yang saya bisa jadikan sebagai contoh. Nanti silahkan kalian pelajari kembali, kalian boleh mencari referensi-referensi yang lain terkait bagaimana cara yang mudah membaca sistem koordinat. Kalau biasanya saya akan menggunakan dua buah penanda atau misalnya bolpen lah. Yang satu saya arahkan searah sumbu yang ingin saya cari, yang satu saya taruh di titiknya dengan arah yang sejajar. Sejajar itu ini dan ini. Kemudian saya hitung jaraknya. Misal ini untuk sumbu Y. Kalau sumbu X ya berarti pakai sumbu Y. Kita mau nyari sumbu X-nya. Berarti saya taruh garis sejajar searah sumbu Y pada koordinat titik referensi atau 00 dan di titiknya. Ini kalau saya teruskan ke sana, Y-nya ya tetap sama. Di titik A itu, X-nya maksud saya. Karena saya nyari X tadi. Jadi saya taruh di sini dan juga di sini. Nah, sampai ketemu di sini jaraknya adalah 5 mili. Kalau Y berarti searah sumbu X. Ini saya teruskan ke sana. Ini saya teruskan ke berarti di titik seperti di titik ini, titik ini, titik ini sampai sepanjang ke kiri sana tak terhingga itu sumbu Y-nya adalah 8. Ini kalau saya teruskan ke sana, terus ke kanan, ini sumbu Y-nya adalah 8. Nah, X-nya kalau ini saya teruskan ke atas, terus ini X-nya adalah 5. Ini saya teruskan ke bawah, X-nya adalah 5. Nah, kebetulan saya membatasi ini pada titik ini saja, itu X-nya 5 dan Y-nya 8. Ada arah positif. Oke. Nah, itu terkait dengan pembacaan posisi dari mesin CNC. Nah, setelah kamu lancar membuat atau membaca sistem koordinat ini, baru nanti kita aplikasikan kepada sistem kontrolnya atau yang tadi kita sebut sistem perintahnya atau pengendalinya dengan menggunakan kode. Nanti ada G-code dan M-code dan beberapa kode angka. Di pertanyaan terakhir kemarin, di tugas yang kedua, saya menyampaikan kenapa toh harus menggunakan mesin CNC. Mesin konvensional saja enak, tidak ribet, nggak harus belajar koordinat, nggak harus kenal G-code, M-code, jelimet. Nah, ini beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kita harus belajar atau menggunakan mesin CNC. Ini bukan alasan yang saya urutkan, saya hanya acak saja. CNC itu cepat. Contohnya saja, misalnya saya bikin ulir. Di mesin CNC saya tidak harus ngepaskan bikin ulir, tidak harus menggunakan ngepaskan step pada lonceng ulir. Nanti di pembahasan ulir nanti mungkin akan dijelaskan di materi bubut. Atau saya hanya berani dengan kecepatan di konvensional 300 saya masih berani, tapi rata-rata kalau siswa itu pakainya paling kecepatan 50, 60, tapi ada juga yang bisa sampai 100, 20 gitu. Nah, di CNC kamu pakai kecepatan 1000 aja tidak masalah. 1000 RPM. Apalagi kalau cuma 300, 500 RPM. Nah, dengan kecepatan yang tinggi, tentu pengerjaannya akan lebih cepat. Nah, kalau di mesin konvensional kamu geser pahat bubut misalnya dengan memutar dengan tangan, itu kan cuma sejauh kecepatan tangan. Tapi kalau di mesin CNC, kamu mau atur kecepatan berapapun bisa.
di mesin konvensional bisa juga di mesin konvensional bisa diatur juga gerakannya pakai kecepatan misal 0,6 mm per menit. Tapi kalau kita tidak waspada kan, harusnya kita sudah berhenti, loop terlambat menonaktifkan handle otomatis, nabrak. Tapi di mesin CNC tidak akan. Selama koordinatnya sudah dicapai, ya sudah dia akan berhenti. Jadi mau kecepatan setinggi apapun, kalau sudah sampai di koordinatnya, dia akan berhenti. Tapi di mesin konvensional, kita terlalu tinggi kecepatannya, terlambat menonaktifkan handle, menarik handle, ya sudah, bisa jadi kebablasan, atau mungkin malah nabrak. Teliti dan presisi. Kalau di mesin konvensional, setiap kali kamu muter handle, itu di situ ada strip-stripnya, ada yang ketelitiannya 0,2, ada yang 0,4, di eretan melintang di eretan atas itu ada yang sampai 0,1. Di mesin CNC ketelitiannya bisa sampai 0,0001. Jadi 0-nya 3 itu per 10.000. Ya, kalau 0-nya 2 kan per 1000. Ya. Jadi bisa 0,0001. Berarti 1 mili dibagi 10.000. Coba bayangkan. Seberapa kecilnya mungkin tidak akan terlihat oleh mata. Tapi yang kita punya itu yang teliti, yang kita punya, tapi secara umum biasanya 0,001, 0-nya 2 di belakang. Berarti 1/1000. 1 mili dibagi 1000 saja itu sudah sangat-sangat kecil, tidak kelihatan. Terus hasilnya presisi. Presisi itu misalnya untuk benda berpasangan antara cylinder head dengan seker. Nah, itu kan butuh kepresisian. Kalau terlalu longgar nanti oblak. Kalau terlalu sempit sesak, dia tidak mau sliding, tidak mau bergerak. Nah, maka dia butuh yang pas, yang presisi. Jadi dia tidak seret, tapi tidak oblak. Nah, itu bisa dicapai pada mesin CNC. Hasilnya selalu sama. Jadi kamu mau bikin 100 pieces, 1000 pieces dengan program yang sama, selama mesinnya masih dalam kondisi prima, maka hasilnya akan sama. Antara benda yang pertama dengan benda yang ke-99. Tapi biasanya dalam proses nanti alat potong atau tool itu punya masa pakai. Dia hanya bisa digunakan untuk produksi misal 100 pieces. Setelah 100 pieces dia harus ganti karena nanti kualitasnya akan berubah. Nah, maka dia harus ganti. Cukup ganti toolnya saja, insertnya saja. Dan ketika ganti insert kita hanya tinggal cek ke tool offsetnya, tinggal jalankan lagi, hasilnya sama seperti dengan yang benda yang pertama. Tapi coba kamu suruh bikin 50 pieces saja. Antara buatan yang pertama dengan buatan kelima, dengan ke-25, ke-48, ke-49, itu pasti beda-beda. Ya mungkin karena sudah jenuh, sudah capek. Nah, makanya hasilnya berubah-ubah. Tapi di mesin CNC, karena dia yang buat komputer, maka hasilnya sama. Hasilnya baik. Kamu ketika nanti praktek bisa lihat sendiri. Beberapa kekasaran yang kamu bisa capai dengan mesin konvensional. Bisakah sampai N7, N6? Rata-rata kalau karena tidak banyak yang bisa membuat atau mengasah pahat dengan baik dan menggunakan kecepatan serta feedingnya dengan baik, itu rata-rata hanya sampai N8, N9, banyak sekali yang hanya sampai di N11 dan N12. Tetapi di mesin CNC N6, N5 itu bisa tercapai. Nanti pada masuk materi di kekasaran itu nanti kita bisa lebih. Atau bahasanya
hasilnya halus, kinclong, bahkan bisa untuk buat ngaca. Nah, itu hasilnya baik. Dia juga bisa digunakan untuk membuat bentuk-bentuk yang kompleks. Misalnya tadi bikin lengkungan saja kita kesulitan di mesin konvensional, tapi di mesin CNC sangat mudah. Atau bentuk-bentuk profil seperti tidak catur gitu, misalnya bikin pion, bikin luncur menteri, bikin stair, pate, bikin king, beteng. Nah, itu mudah sekali di mesin CNC. Tapi coba kamu buat di mesin konvensional dengan pahat yang sama. Tapi kalau sudah pahat khusus ya beda lagi. Itu akan sulit dicapai. Untuk bikin radius lengkung tertentu itu sangat-sangat susah di mesin konvensional. Nah, biaya produksinya lebih murah. Meskipun nanti di akhir slide ini juga saya sampaikan kenapa kok tidak menggunakan mesin CNC. Karena modal awalnya besar. Satu mesin CNC yang kita punya kemarin, kita dapat bantuan itu harganya kurang lebih yang miling itu di SPJ-nya itu sekitar 700 juta. Bayangkan, 700 juta untuk Pajero. Nah, kalau kita beli mesin konvensional, paling 120, 150 juta itu sudah dapat. Atau mungkin ada yang 70 juta juga sudah dapat. 120 juta dibandingkan dengan 700 juta, satu mesin CNC bisa dapat 5 atau 6 mesin konvensional. Kan lebih mahal berarti. Kok bisa dikatakan biayanya lebih murah? Nah, tadi. Pertama saya sampaikan cepat. Jadi mesin konvensional baru dalam 1 jam misalnya hanya menghasilkan 1 pieces, bisa jadi di mesin CNC sudah menghasilkan 10 pieces, 20 pieces, 50 pieces. Makanya dia dikatakan biaya produksinya lebih murah. Untuk menghasilkan 100 pieces, mungkin dalam waktu 1 hari kita butuh mesin konvensional sebanyak 10 buah. Tapi di mesin CNC, dengan satu mesin CNC tidak perlu 1 hari mungkin. Hanya mungkin 2 jam kita sudah bisa menghasilkan 100 buah, 100 pieces. Nah, maka cost produksinya biar lebih murah. Karena tidak perlu membayar operator selama 1 hari sejumlah 10 orang untuk 10 mesin konvensional. Cukup membayar 1 orang operator di satu mesin CNC hanya dalam waktu 2 jam, itu kita sudah menghasilkan 100 pieces. Tapi kalau yang mesin konvensional masih butuh 10 operator dan itu 1 hari, bayar tukang 1 hari aja, 1 orang aja bangunan 100.000. Ditambah lagi 10 orang, berarti kan butuh 1 juta. Nah, ini tadi 1 orang cukup 2 jam. Tentu kan tidak sampai sebesar itu. Nah, maka dianggap biayanya lebih murah. Nah, mengurangi cacat produk atau produk reject. Jadi di mesin konvensional itu karena mungkin sudah terlalu lelah, terlalu capek, atau mungkin sedang stres, ada masalah, maka terkadang itu hasilnya tidak pas. Nah, entah itu kurang, kalau kurang sih masih bisa ditambah lagi, diperbaiki. Tapi kalau sudah ngeblong lewat dari ukuran yang diharapkan, asnya harusnya diameter 16,05, tapi dia buat 15,9, dan itu di luar toleransi, sudah tidak masuk, ya sudah, dibuang. Menjadi cacat produk, atau produk reject. Nah, di mesin CNC itu bisa diminimalisir. Nah, kapasitas produksi lebih tinggi itu tadi yang saya sampaikan. Jadi dalam 1 jam dibandingkan dengan mesin konvensional itu bisa jadi sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali lipat produksinya. Makanya kapasitas produksinya lebih tinggi. Nah, di samping beberapa alasan mesin CNC saya sampaikan, ada banyak lagi alasan-alasan yang lain.
termasuk kompleksitas produksi itu lebih baik. Jadi kita ingin buat benda-benda yang kompleks itu lebih mudah dengan mesin CNC dibandingkan dengan mesin konvensional. Tapi ada juga yang enggan menggunakan CNC. Salah satu alasannya yaitu tadi mahal. Mahalnya adalah mahal di awal. Tadi saya sampaikan satu CNC saja harganya 700 juta, itu sudah dapat 5 mesin konvensional misalnya. Butuh peralatan pendukung yang presisi. Nah, karena kita ingin menghasilkan produk yang presisi, maka kita juga harus ditunjang oleh peralatan yang presisi, dan peralatan presisi itu kadang harganya lebih mahal. Nah, ini yang sering dikeluhkan. Butuh keterampilan khusus dalam operasional. Jadi operatornya pun sebenarnya butuh khusus, tapi asal dia paham, oh ini cara masang benda kerja, cara clamping, cara unclamp, cara ganti tool, itu saya rasa mudah. Wong dia tinggal tekan start, dah mesin jalan. Tekan stop, mesin berhenti, lepas benda kerja, unclamp, ganti benda kerja yang baru, clamping, pasang, tekan start lagi, sudah jalan prosesnya, jalan produksi. Tekan stop, dia berhenti. Sudah mudah sekali. Nah, dia juga butuh keahlian atau keterampilan khusus dalam menyusun program. Nah, ini yang sering dikeluhkan. Meskipun sekarang kita sudah terbantu dengan software-software komputer, jadi program itu tidak harus dibuat secara manual. Dengan komputerisasi bisa. Tinggal gambar programnya, kita buat alur prosesnya, kita generate, dah. Kode-kode atau G-code, M-code, koordinat-koordinat itu sudah nanti akan diterjemahkan sama komputer. Tinggal kita pindahkan ke mesin, kita jalankan, sudah selesai. Serta butuh keterampilan khusus dalam hal perawatan dan perbaikan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Kalau mesin konvensional kan semuanya mekanis, itu mudah. Kita saja di bengkel itu, saya dan bapak guru yang lain, kalau ada kerusakan mesin itu kita selesaikan sendiri biasanya. Kalau tidak bisa, baru kita undangkan. Tidak bisanya itu lebih seringnya karena terbatas di alat untuk maintenance repair-nya. Nah, untuk di mesin CNC itu kan butuh kode-kode komputerisasi, butuh penyusunan kontrol program. Wah, itu sudah sangat ini. Dan biasanya itu melibatkan disiplin ilmu yang lain, misalnya elektronika, mekatronika, karena di situ di dalamnya ada PLC dan sebagainya. Nah, itu kalau kita yang hanya paham di mesin-mesin teknis, ya agak susah. Dan biasanya orang cenderung untuk malas belajar hal-hal yang jelimet seperti ini. Itu yang menjadikan beberapa hal yang menjadikan orang untuk enggan beralih dari mesin CNC, dari mesin konvensional ke mesin CNC. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Konsep dasarnya mesin CNC itu seperti ini. Dia termasuk mesin berkakas, hanya sistem penggeraknya saja yang kita ubah, yang tadinya menjadi dari tenaga manusia menjadi motor. Sistem motornya digerakkan dengan sistem kontrol. Mulai dari kode, perintah diterjemahkan oleh drive atau konverter, diterjemahkan lagi ke dalam, dikirimkan ke motor untuk melakukan akselerasi putaran. Nah, pergerakannya dia berdasarkan pembacaan dari posisi benda atau alat potong yang kita gunakan. Itu berapa konsepnya. Jadi saya tidak terbiasa mendefinisikan istilah CNC adalah ini. Tapi saya lebih suka menjelaskan secara konsep, secara gamblang, sehingga saya harap kamu lebih paham dari situ. Nanti kalau cuma dijelaskan secara istilah itu kadang pemahamannya berbeda. Tapi saya coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ini konsep dasar yang saya
coba rumuskan sendiri hasil dari saya membaca beberapa referensi, hasil dari beberapa pelatihan. Mungkin ketika kamu belajar dari internet, proses pengajarannya tidak seperti yang saya ajarkan. Ini saya coba rangkumkan, ini yang saya lakukan di beberapa tahun-tahun sebelumnya. Tapi biasanya saya jelaskan di depan kelas. Semoga nanti kita bisa menjelaskan ini secara langsung di depan kelas, sehingga ketika ada kendala-kendala itu bisa langsung kita diskusikan. Namun dengan ini pun saya tidak menutup kemungkinan untuk diskusi, silahkan tanya. Kalau kamu tidak bisa bertanya dengan mendefinisikan secara tulisan diketik, kamu boleh buat video atau rekaman suara, kirimkan ke forum di Classroom kita. Nanti akan saya jelaskan. Kalau bisa saya buatkan video, saya buatkan video. Kalau butuh penjelasan secara verbal, saya jelaskan lewat rekaman. Kalau bisa saya cukup dengan tuliskan, saya tuliskan. Nah, beberapa hal ini yang bisa saya jelaskan. Nanti pertemuan berikutnya, insya Allah saya adakan semacam ulangan harian. Nanti materinya dari awal kemarin, konsep CAE, CAD, dan CAM sampai ke CNC ini. Tapi fokusnya nanti akan lebih banyak ke pembacaan posisi atau di ini tadi, koordinat. Jadi lebih banyak ke sini. Saya ingin mematangkan kalian di membaca koordinat dulu, karena menurut saya ini konsep dasar yang harus dipahami, karena nanti ini akan kepakai terus di mesin CNC lathe atau bubut, di CNC mill ini akan kepakai. Nah, ini nanti di awal kita akan belajar lathe dulu, CNC bubut dulu. Harapannya nanti dari hal yang simple menjadi kompleks, karena di mesin CNC milling itu kita butuh abstrak, jadi gambaran abstrak, gambaran tidak nyata. Jadi di kepala kita harus bayangkan, oh posisinya dia di sini, gerak ke sana, berarti bergeser sekian, sekian, sekian. Nah, karena ada 3 aksis di milling, jadi agak sedikit kompleks. Nanti daripada kesusahan, maka saya mulai dari hal sederhana dulu, dari 2 aksis dulu. Oh, dia koordinatnya di sini, berarti tanpa harus saya kasih garis penunjuk tadi, ini X-nya 5. Ini kalau saya teruskan Y-nya 8. Ini ada satu titik di sini. Kalau saya teruskan ke atas, dia ke arah 10. Dia Y-nya min 10. Berarti koordinatnya adalah X10, Y min 10. Saya masih menggunakan XY ini sebagai konsep dasar dari diagram Kartesian. Tapi kalau nanti sudah beralih ke CNC lathe, CNC latte, maka kita nanti akan kondisikan sesuai dengan kondisi di mesin. Oke, itu saja untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya berharap ini mudah dipahami. Saya coba jelaskan sesimpel mungkin, semudah mungkin. Tapi saya mohon maaf belum bisa menampilkan video. Mungkin sebenarnya kalau bisa ditambah video akan lebih mudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Beberapa pertanyaan silahkan disampaikan di forum. Nanti coba kita diskusikan bersama. Kenapa di forum? Agar semuanya bisa menyimak, semua bisa memahami, semua bisa mengerti. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya nanti dalam hal yang lebih kompleks. Jadi silahkan dipelajari. Kamu boleh belajar dari sumber yang lain. Kalau memang itu lebih mudah untuk kamu, silahkan. Ini saya mencoba membuat sesimpel mungkin, semudah mungkin, agar bisa mudah dipahami. Baik, itu yang bisa saya sampaikan saat ini.
ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum